Seperti inilah kondisi kapal feri KMP Mutiara Berkah 1 yang terbakar di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten. Kebakaran terjadi saat sebagian penumpang sudah naik ke kapal dan akan segera berangkat. Api yang muncul tiba-tiba membuat penumpang yang sedang tidur panik. Diduga api pertama kali muncul dari dek bagian bawah kapal. Akibatnya penumpang yang sebagian besar telah berada di atas kapal dievakuasi menggunakan tangga darurat. Truk masih udah di dalam? Udah di lantai 2. Mau berangkat? Iya, udah berangkat. Terus tadi api jam berapa kira-kira tadi tuh? Kurang tahu Pak, saya juga udah tidur tadi. Petugas mengerahkan 10 mobil damkar untuk memadamkan api. Belum diketahui kondisi kendaraan yang terbakar di atas kapal. Sebanyak 159 penumpang kapal feri masih berada di sekitar pelabuhan dengan bantuan seadanya. Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akun YouTube DPR RI diretas dan tampilkan situs judi online. Puluhan WNI tawuran di Taiwan, 1 orang tewas. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Rapat dengar pendapat di kantor DPRD Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Salah seorang pengunjuk rasa menyiram kepala bandar kelas 1 Molawe dengan air. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kesal akibat berbelit-belit saat berbicara di rapat dengar pendapat di ruang sidang kantor DPRD Sulawesi Tenggara, seorang pengunjuk rasa menyiram kepala kantor Syahbandar kelas 1 Molawe dengan menggunakan air mineral yang diyakini sebagai air doa. Rapat dengar pendapat yang awalnya berjalan kondusif berubah menjadi ricuh. Beruntung saat kejadian, petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku sehingga kericuhan tak berlangsung lama. Massa dari 3 elemen meminta agar Kejati Sulawesi Tenggara membongkar dugaan pungli yang dilakukan oleh petugas Syahbandar Molawe dan mencopot kepala kantor Syahbandar kelas 1 Molawe yang diduga ikut terlibat dalam pungli tersebut. Di Libel ini di lapangan sudah dialah yang bermain di lapangan, di setiap keluarnya tongkang itu dia melakukan pungutan sebesar Bolanya 5 seperti bagaimana? Ya, kami tidak akan keluarkan 5? SIB, kami tidak akan keluarkan SIB apabila kau tidak menyetor. Berapa angka nominal? 2-5 juta. Dan itu langkah-langkah pembinaan itu ada prosesnya, saya pikir saudara-saudara. Seorang pemimpin yang sejati itu memperbaiki yang rusak menjadi yang baik. Akibat kericuhan yang terjadi, rapat dengar pendapat ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin mendatang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Seorang perempuan jatuh ke dasar jembatan sedalam 4 meter yang jebol akibat terkikis banjir di Badung, Bali. Akibatnya perempuan yang diduga mengidap gangguan jiwa itu patah kaki dan luka di sekujur tubuh. Inilah proses evakuasi seorang perempuan yang terperosok ke dasar jembatan sedalam 4 meter di kawasan Banjar Pande, Desa Abian Semal, Badung, Bali. Tim gabungan dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Badung pun diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Agar korban tidak panik, sejumlah orang berinisiatif turun ke dasar jembatan untuk menenangkan korban. Kondisi medan yang cukup licin dan ekstrim membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Korban jatuh akibat trotoar di sekitar jembatan jebol karena tergerus air bah lantaran tingginya curah hujan beberapa bulan lalu dan tidak kunjung diperbaiki. Meski di sekitar lubang telah dipasangi garis polisi, hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban hingga terjatuh. Kedalamannya kurang lebih sekitar
4 meter dari badan jalan, dan di bawahnya ada sungai, sehingga setiap ada aliran dia akan tergerus semakin dalam. Nah, Astungkara dari pihak kepolisian sudah memasang polis lain sebenarnya dari bulan Juli. Nah, ini mungkin karena belum mendapat penanganan, kedua juga korban dalam keadaan gangguan kejiwaan, nah tidak memperhatikan rambu-rambu seperti itu. Akibat terjatuh, korban mengalami patah kaki dan luka di sekujur tubuh. Korban segera dibawa menuju puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit umum daerah terdekat. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, akun YouTube DPR diretas dengan menampilkan secara langsung permainan situs judi online. Peretasan itu telah dilaporkan dan berkoordinasi dengan pihak Google. Peretasan akun YouTube milik DPR dikonfirmasi Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar yang mengatakan ada pihak tidak bertanggung jawab meretas akun DPR dan menampilkan 2 tayangan video judi online secara langsung. Pihaknya telah menghubungi Google Indonesia untuk memulihkan akun YouTube DPR. Sementara Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri juga tengah melakukan rangkaian penyelidikan. Menurutnya laporan itu telah diterima dan diteruskan ke Google Pusat agar akun DPR dapat digunakan kembali. Memang benar dari penelusuran kami sekitar pukul 5.30 akun YouTube DPR dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini sudah menjadi perhatian kami. Saat ini kami masih berkomunikasi di samping dengan Google Indonesia juga dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab kenapa akun YouTube DPR ini bisa ditembus oleh hacker. Di samping itu juga sampai dengan pagi ini dengan pihak Barreskrim maupun BSSN kami sudah melakukan koordinasi dan sedang ditelusuri. Untuk sementara secara manual dari Pustek Info DPR sudah melakukan recovery dengan cara manual. Di samping juga kami melakukan tracing pelaku dari hacker ini, dan tentu kami juga serahkan kepada kepolisian untuk bisa membantu menyelesaikan. Dari Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber. Dalam hal ini dari BSSN dan juga dari Kominfo. Sementara akun yang diretas sudah berhasil di take down dan saat ini sedang. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kedatangan Yeni Wahid disambut langsung oleh Prabowo. Yeni tiba di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4 pada pukul 5 sore tadi. Yeni Wahid dan Prabowo saling melempar hormat sembari menyapa awak media. Terjadinya pertemuan ini merupakan respon Yeni Wahid usai menyebut sulit mendukung Anies Baswedan karena menggait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Yeni sebelumnya juga sempat menegaskan bahwa alternatif pilihan politiknya kini hanya tertuju pada 2 nama, yaitu Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Selama jadi presiden dan sesudah jadi presiden, hubungannya masih sangat baik, dan tentunya ya kita hubungan terus, tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Ketika Eyang Margono berpulang, Eyang saya ikut mendoakan. Jadi hubungan yang sangat-sangat dekat ini sudah terjalin sejak lama. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari
hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Yaitu ketemu jodoh saya. Ketika tahun 2009, kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Disitulah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Nah, jadi hubungannya ini hubungan hati. Bukan cuma sekedar politik melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Pemirsa, hasil riset Lembaga Internasional Ipsos, calon Presiden Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Ganjar memperoleh 40,12%, Prabowo 37,12% dan Anies 26,67%. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs menggelar rilis survei nasional terkait elektabilitas para tokoh potensial yang hendak mencalonkan dalam pemilihan presiden. Hasil survei menunjukkan Ganjar Pranowo mendapat 40,12%, Prabowo mendapat perolehan 37,21% dan Anies Baswedan mendapat 22,67%. Namun hasil tersebut masih bersifat tentatif, mengingat dinamika partai politik yang dapat berubah-ubah ke depannya. Selain itu, posisi cawapres diyakini dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil survei. Cawapres menjadi menarik karena hari ini tidak ada tokoh capres yang memiliki elektabilitas secara meyakinkan. Survei ini digelar pada 22 hingga 27 Agustus 2023 yang dilaksanakan di 24 provinsi di daerah perkotaan dan pedesaan dengan metode tatap muka. Dari Jakarta, Aulina Iyasa dan di Bernadi iNews melaporkan.